Selama ribuan tahun, kisah umat manusia telah terjalin dengan pencarian kekuasaan dan pemerintahan. Dari peradaban paling awal hingga lanskap politik yang kompleks saat ini, memahami masa lalu sangat penting untuk menavigasi masa kini. Perjalanan kita dimulai dengan bentuk pemerintahan paling awal, monarki dan oligarki. Monarki dengan pemerintahan turun waris yang dimiliki oleh raja dan kaisar, mewakili garis keturunan langsung keilahian dan kekuasaan absolut. Oligarki, di sisi lain, melihat kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, seringkali ditentukan oleh kekayaan, garis keturunan, atau otoritas agama. Yunani kuno bagaimanapun menawarkan perubahan radikal dari sistem tradisional ini. Athena, mercusuar inovasi, melahirkan demokrasi. Sistem revolusioner ini, meskipun dengan keterbatasannya, memberdayakan warga untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik. Majelis Athena, Dewan 500, dan pengadilan menyediakan jalan bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka, memperdebatkan undang-undang, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Meskipun demokrasi Athena dibatasi untuk laki-laki bebas, tidak termasuk perempuan, budak, dan orang asing, dampaknya bergema sepanjang waktu. Gagasan bahwa individu biasa dapat membentuk pemerintahan mereka sendiri, meletakkan dasar bagi perjuangan masa depan untuk kesetaraan dan perwakilan. Saat kita bergerak dari dunia kuno ke era klasik, Kekaisaran Romawi muncul sebagai kekuatan penting dalam membentuk pemikiran dan struktur politik. Awalnya sebuah republik, sistem politik Romawi dengan senat, majelis, dan hakimnya menunjukkan keseimbangan kekuasaan yang rumit. Konsep checks and balances yang dimaksudkan untuk mencegah setiap individu atau lembaga mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan menjadi landasan cita-cita republik. Namun, perselisihan internal dan tekanan eksternal secara bertahap menyebabkan kemunduran Republik Romawi dan kebangkitan Kekaisaran Romawi. Kekuasaan menjadi terpusat di bawah pemerintahan kaisar, menandai pergeseran dari pemerintahan bersama ke pemerintahan otokratis. Terlepas dari kejatuhannya, Kekaisaran Romawi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Sistem hukum, struktur administrasi, dan organisasi militernya memengaruhi banyak peradaban yang mengikutinya, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Suci. Abad Pertengahan menyaksikan fragmentasi kekuasaan di Eropa, dengan feodalisme muncul sebagai tatanan sosial dan politik yang dominan. Sistem desentralisasi ini membuat raja memberikan tanah kepada bangsawan dengan imbalan layanan militer dan kesetiaan. Gereja Katolik, sebuah lembaga yang kuat selama era ini, memegang pengaruh politik yang signifikan, membentuk norma sosial, memengaruhi para penguasa, dan saling bertindakan pembedisi. Renaissance menandai periode transformasi intelektual dan budaya yang mendalam, menantang otoritas tradisional dan memicu ide-ide baru tentang individu, negara, dan sifat kekuasaan. Reformasi Protestan yang dipicu oleh tantangan Martin Luther terhadap otoritas Paus semakin memecah lanskap agama dan politik Eropa yang mengarah pada perang agama dan munculnya negara bangsa. Abad ke-17 dan ke-18 menyaksikan serangkaian revolusi yang akan membentuk kembali tatanan politik. Revolusi Agung Inggris, meskipun tidak berdarah, menetapkan supremasi parlemen atas monarki. Revolusi Amerika yang dipicu oleh cita-cita pencerahan menyebabkan lahirnya sebuah bangsa baru yang didirikan berdasar prinsip-prinsip kebebasan, republikanisme, dan kedaulatan rakyat. Revolusi Prancis dengan seruannya untuk kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan memicu badai perubahan di seluruh Eropa, menantang monarki absolut dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Abad ke-19 mengantar revolusi industri, periode kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengubah masyarakat dan ekonomi. Munculnya pabrik dan urbanisasi menyebabkan kelas sosial baru, gerakan buruh, dan munculnya ideologi seperti sosialisme dan komunisme yang menantang tatanan kapitalis yang ada. Revolusi industri hingga imperialisme ketika kekuatan Parlemen dari bahan mentah dan pasar sipil, melalui pertajam dan besar wilayah Afrika, Asia, dan Amerika. Saat kita memasuki abad ke-21, kita menghadapi dunia yang semakin terhubung namun penuh dengan tantangan yang kompleks. Globalisasi sementara mendorong saling ketergantungan ekonomi, juga memperburuk ketidaksetaraan dan memicu bentrokan budaya.
Munculnya kekuatan global baru seperti China dan India telah mengubah lanskap geopolitik, menantang dominasi tradisional negara-negara barat. Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial, menuntut kerjasama global dan solusi inovatif. Terorisme yang dipicu oleh ekstremisme dan ketidakstabilan politik terus menabur ketakutan dan ketidakamanan di seluruh dunia. Ketimpangan ekonomi, baik di dalam maupun antar negara, mengancam kohesi sosial dan memicu kerusuhan politik. Memahami sejarah pemikiran dan sistem politik yang panjang dan kompleks sangat penting saat kita menavigasi tantangan ini. Pelajaran yang dipetik dari kerajaan masa lalu, revolusi, dan perjuangan ideologis dapat memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan, pentingnya keterlibatan sipil dan pencahayaan manusia yang abadi untuk dunia yang adil dan merata.